Shalom dan salam sejahtera jemaat Tuhan, apa kabar? Saya berharap kita semua dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita masih bisa memiliki kesempatan untuk terus beribadah secara online dan juga mendengarkan firman Tuhan secara online. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saudara, saya ingin mengajak saudara untuk kita memberi yang terbaik buat kerajaan Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita untuk memberi, dan saya akan pimpin kita di dalam doa pemberian pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami sangat bersyukur Tuhan pada pagi hari ini, karena kami memiliki kesempatan Tuhan untuk memberi yang terbaik di dalam kerajaan-Mu. Tuhan, terima kasih buat masa, buat waktu untuk kami bisa melayani Engkau di dalam pemberian kami Tuhan, dari hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau serahkan Tuhan pemberian kami ke dalam tangan-Mu. Berkati setiap kami yang mengulurkan pemberian ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Apa kabar saudara semua? Saya berharap kita semua dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat. Amin saudaraku. Mari saudaraku, kita terus mendengarkan firman Tuhan, dan kita terus belajar tentang firman Tuhan, sehingga ia menjadi kekuatan buat kita untuk kita bisa bertumbuh bersama-sama, untuk kita bisa membangunkan rumah Tuhan bersama-sama. Saudaraku yang beriman dalam Tuhan, kita telah belajar minggu lalu untuk bagaimana kita membangun di atas dasar yang benar, di mana Yesus sebagai batu penjuru, dan dia juga adalah batu utama untuk kita membangun. Saudara yang beriman dalam Tuhan, minggu lalu juga kita belajar, kita perlu bukan saja menjadikan Yesus sebagai batu karang kita, sebagai batu penjuru dalam kehidupan kita untuk kita membangun, tetapi Yesus menyatakan di dalam Alkitab bahwa kita perlu membangun, saudaraku, di atas dasar para nabi dan para rasul, di mana mereka adalah orang yang dipercayakan oleh Tuhan untuk menyelenggarakan kasih karunia Allah. Amin saudaraku. Jadi tubuh Kristus diketuai oleh Yesus sendiri sebagai kepala, dan sebagai kepala dia ingin menetapkan 5 jawatan di dalam gerejanya untuk membangunkan rumah Tuhan. Salah satunya adalah jawatan sebagai seorang nabi yang menerima urapan nabi, urapan rasul, sehingga mereka bekerja sama dengan yang lain untuk membangunkan rumah Tuhan. Saudara yang beriman dalam Tuhan, mari kita baca dulu saudara di dalam Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-11 hingga yang ke-22. Efesus 4 ayat 11 hingga yang ke-12. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi membangunkan tubuh Kristus. Haleluya. Saudara yang beriman dalam Tuhan, minggu lalu kita belajar bahwa Tuhan memberikan rasul-rasul, nabi-nabi dan pemberita-pemberita Injil, gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk apa saudaraku? Untuk membangunkan tubuh Kristus. Haleluya. Jadi di dalam Efesus 2 ayat 19 hingga 21 mengatakan, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas apa? Dasar para rasul dan para nabi. Saya ulangi, yang dibangun di atas para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Haleluya. Saudaraku, di sini kita ingin mempelajari saudara, bagaimana kita bisa membangun di atas para nabi dan para rasul untuk membangunkan sebuah bangunan, sebuah rumah rohani yang Tuhan telah percayakan untuk kita bangun. Saudara yang beriman dalam Tuhan, di dalam ayat ini kita melihat bahwa peranan penting seorang rasul, bagaimana mereka diberikan tanggung jawab dan ditetapkan oleh Tuhan dengan urapan spesial untuk mereka untuk membangunkan rumah Tuhan. Seperti Rasul Paulus, dia diberikan karunia sebagai dipanggil menjadi seorang rasul, bukan untuk bangsanya, tetapi untuk bangsa-bangsa lain, di mana di situ dipercayakan untuk dia melaksanakan ataupun menyelenggarakan kasih karunia Tuhan. Untuk orang ini ataupun bangsa ini bisa dibangun, bisa membangunkan satu rumah rohani sehingga nama Allah dimuliakan. Saudaraku, pada pagi hari ini tema kita adalah
kita perlu mengenali siapa rasul kita. Saya ulangi, kita perlu mengenal pasti siapa rasul kita. Kenapa saudaraku? Karena ketika kita mengenali rasul kita, dia akan memberikan apa yang sepatutnya kita lakukan di dalam rumah Tuhan. Karena Tuhan berbicara kepada rasul dan nabi untuk menyatakan isi hatinya untuk kita kerjakan keluar. Bukan saja kita mengenali dan mengakui pelayanan nabi dan rasul di dalam gereja, tetapi kita perlu mengenali siapa rasul kita yang menjadi rasul ke atas kehidupan kita untuk kita membangun, untuk kita bekerja sama sehingga kita bisa membangunkan hidup kita sebagai sebuah jemaat yang luar biasa, saudaraku. Saudaraku yang iman dalam Tuhan, sebuah jemaat atau tubuh Kristus tidak akan terbangun dengan baik jika tidak ada keterlibatan seorang rasul di dalamnya. Itu sebabnya Yesus berkata kepada Petrus dalam Matius 16 hingga 18. Matius 16 dan 18, Aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini aku mendirikan jemaatku dan alam maut tidak menguasainya. Haleluya. Maksudnya apa saudaraku? Tuhan memberitahukan kepada kita pada hari ini bahwa Tuhan akan membangunkan rumahnya, membangunkan jemaatnya. Dan salah satu adalah dasarnya adalah Petrus, yaitu rasul Tuhan, untuk membangunkan satu rumah, membangunkan satu jemaat yang kuat dan hebat. Saudara yang iman dalam Tuhan, oleh itu sangat penting sebuah gereja memerlukan seorang rasul, bagaimana kita bisa bekerja sama di dalamnya, dan rasul ini bertanggung jawab untuk membangunkan rumah Tuhan. Karena mereka adalah orang-orang yang dipercayakan oleh Tuhan menyelenggarakan kasih karunia Tuhan. Orang-orang yang dipercayakan melaksanakan kasih karunia Tuhan, saudaraku. Haleluya. Kita baca dulu saudaraku dalam Efesus 2 ayat 19 hingga ayat 21. Demikianlah, kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Yang ke-20, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Saudaraku, di sini kita mengerti bahwa Yesus menegaskan kepada kita, Al-Firman itu menegaskan kepada kita bahwa kita harus dibangun di atas para rasul dan para nabi. Dan Yesus sebagai batu penjuru untuk membangun sebuah rumah rohani yang rapi, yang tersusun dan menjadi bait Allah yang kudus. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, mengapa pentingnya rasul di dalam rumah Tuhan, dalam jemaat Tuhan hari ini? Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, kenapa pentingnya? Karena rasul dan nabi dipercayakan oleh Tuhan untuk melaksanakan tugas kasih karunia melalui mereka, saudaraku. Jadi lewat mereka Tuhan menyatakan perintahnya kepada mereka, menyatakan perintah kepada mereka dan disampaikan kepada kita di tengah-tengah kita sebagai jemaat Tuhan. Di dalam Efesus 3 ayat pertama hingga yang kedua saya akan bacakan. Itulah sebabnya aku ini Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu. Saudaraku, Paulus menyadari bahwa dia diutus untuk menyatakan perintah Tuhan, menyatakan isi hati Tuhan kepada bangsa lain. Bangsa-bangsa yang ada selain daripada orang Yahudi. Dia menjadi rasul bukan kepada bangsa Yahudi, tetapi kepada bangsa-bangsa lain. Di mana dia berkata bahwa dia dipanggil untuk menyatakan penyelenggaraan tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah kepada bangsa-bangsa lain, saudaraku. Saudara yang iman dalam Tuhan, Paulus tahu batas di mana dia dipanggil untuk menyelenggarakan kasih karunia Tuhan. Di mana dia menyatakan isi hati Tuhan. Di mana dia menjalankan tanggung jawabnya dan panggilannya terhadap suatu bangsa. Dia dipanggil untuk melayani bangsa-bangsa lain, saudaraku. Ini dia. Jadi Rasul Paulus tahu di mana dia harus berfungsi. Di tanah mana yang Tuhan tempatkannya. Saudara yang iman dalam Tuhan. Di dalam 2 Petrus 3 ayat 2 mengatakan supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasul kepadamu.
Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, rasul-rasul yang Tuhan tempatkan dalam kehidupan kita adalah untuk mengingatkan tentang perkataan Tuhan, tentang perintah Tuhan terhadap kehidupan kita. Itu sangat pentingnya kita perlu memiliki rasul dan mengenali siapa rasul kita, supaya kita bisa menerima apa yang Tuhan ingin bicarakan buat kita melalui rasul-rasulnya. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, kita perlu mengenali rasul kita untuk kita mendengarkan apa yang mereka katakan melalui roh Tuhan terhadap kehidupan kita. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, sangat penting kita mengenali siapa rasul kita. Kita akan kehilangan kasih karunia jika kita gagal mengerti dan tidak memahami dan tidak tahu siapa rasul dalam hidupmu. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, kalau kita baca tadi dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 2, firman Tuhan mengatakan tentang rasul-rasulmu. Maksudnya apa? Banyak rasul. Dan saya percaya bahwa di antara setiap gereja yang Tuhan letakkan untuk membangunkan rumahnya, Tuhan meletakkan rasul di dalam gereja itu. Tuhan meletakkan nabi dalam gereja itu. Tuhan meletakkan pengajar gembala dalam gereja itu. Dan orang-orang yang benar dalam gereja untuk membangunkan rumahnya. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, saya percaya bahwa ada kalanya Tuhan mengutus rasul kepada kita pada waktu-waktu tertentu. Tetapi yang saya ingin bicarakan bahwa di dalam gereja Tuhan meletakkan rasulnya untuk melayani tubuh Kristus. Kenapa? Melalui mereka Tuhan mau berbicara dan menyatakan isi hatinya buat jemaatnya, saudaraku. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, kita akan kehilangan kasih karunia Tuhan jika kita tidak dapat mengenal musim dan tidak dapat mengerti atau mengenali siapa rasul kita. Ini sangat penting, saudaraku. Saya ingin lihat di dalam Alkitab, di mana Yesus, saudaraku, ketika dia diutus kepada bangsanya, bangsa Yahudi, orang-orang Yahudi tidak mau menerimanya, walaupun mereka melihat perbuatan-perbuatan yang besar, yang ajaib, pengajaran-pengajaran yang luar biasa yang disampaikan oleh Yesus. Tetapi mereka tidak mau menerimanya, saudaraku. Dan mereka yang tidak menolaknya, sudah pasti tidak akan menerima kasih karunia Tuhan yang diberikan kepadanya. Saudaraku, mereka pasti akan menderita. Mereka pasti akan dalam keadaan hidup dalam kesengsaraan karena mereka tidak menerima kasih karunia daripada Tuhan, karena mereka menolak Tuhan ataupun Yesus sebagai juga rasul dan nabi ketika datang untuk melayani bangsanya. Kalau kita lihat di dalam Lukas 19 yang ke-44, dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu, dan pada tembok mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak atas batu yang lain, karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau. Haleluya. Saudaraku, di mana Yesus adalah rasul yang terbesar dan kudus yang diutus di tengah-tengah bangsa Yahudi melayani mereka, tapi mereka tidak mengakuinya. Pada waktu itu dan saat itu Yesus datang melawat bangsa itu, tetapi mereka menolaknya. Mereka tidak dapat menerimanya karena mereka tidak mau berurusan dan tidak mau percaya kepada apa yang kepada kepribadian Yesus sebagai rasul, sebagai nabi, sebagai Tuhan di dalam kehidupan mereka. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, kita perlu memandang kepada rasul kita dan melihat bahwa dia adalah rasul yang diutus oleh Tuhan. Jangan melihat secara luaran. Seperti bangsa Yahudi, mereka melihat luaran tentang Yesus. Mereka tidak melihat pelayanannya, mereka tidak melihat pengajaran-pengajarannya, tetapi mereka melihat secara luaran. Walaupun mereka mengakui bahwa Yesus melakukan banyak mujizat, Yesus melakukan pengajaran-pengajaran Yesus luar biasa. Saudaraku, tetapi mereka tidak memandang Yesus sebagai rasul, sebagai Tuhan yang datang buat mereka ketika itu, saudaraku. Dalam Ibrani 3 ayat 1 mengatakan, sebab itu hai saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan saudari, pandanglah rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus Kristus. Pada saat kita mengenali rasul kita, dan siapa dia rasul kita yang diutus di tengah-tengah kita, maka saya percaya bahwa Tuhan mau melawat kita. Amin, saudaraku, karena Tuhan berbicara kepada rasulnya. Jadi kita perlu memandang, kita perlu perhatikan apa
apa yang disampaikan oleh Rasul kepada kita, apa yang Rasul ingin nyatakan, apa yang Rasul ingin bicarakan sesuai dengan isi hati Tuhan dalam kehidupan kita dalam gereja Tuhan hari ini, saudaraku. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, ini dia, jangan melihat Rasul yang Tuhan utus dalam gerejanya dari secara luaran. Pasti kita akan kecewa, pasti kita akan rasa kita tidak akan menerimanya. Seperti Yesus, ketika Yesus datang ke kampungnya, ketika dia mulai mengajar di sinagog, mengajar di bait Allah, mengajar dengan otoritas, dan di situ orang-orang kampungnya kagum dengan ajaran Yesus. Tetapi saudaraku, Yesus tidak bisa berbuat banyak mujizat karena mereka tidak percaya. Walaupun mereka mengakui Yesus mengajar dengan luar biasa dan mereka pernah mendengar Yesus melakukan banyak mujizat. Tetapi saudaraku, Yesus tidak bisa melakukan banyak perbuatan-perbuatan ajaib di kampungnya karena mereka menolaknya. Amin. Kenapa? Karena mereka melihat Yesus secara luaran, saudaraku. Amin, saudaraku. Markus 6 ayat 2 mengatakan begini. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat, ia mulai mengajar di rumah ibadat dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, dari manakah diperolehi semuanya itu? Hikmat apakah pula yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Haleluya. Saudaraku, ini dia, jika kita melihat luaran Rasul kita, kita akan kecewa. Siapa Rasul kita? Orang-orang yang kita kenal, saudaraku, yang ada di sekeliling kita, yang Tuhan angkat menjadi pemimpin dalam gereja kita, yang memiliki urapan as a Rasul, urapan Rasul yang khusus yang Tuhan letakkan dalam hidupnya. Mereka ditetapkan oleh Tuhan, Tuhan yang memilih, bukan manusia yang memilih. Tuhan menetapkan mereka di dalam gereja untuk melayani tubuh Kristus, di mana kita dibangunkan di atas pengajaran para nabi dan rasul, saudaraku. Karena ketika kita melihat secara luaran, saya percaya bahwa kita akan mencari kelemahannya. Sama seperti Yesus, ketika dia datang melayani di kampungnya, dia diolok-olok, walaupun dia adalah rasul, adapun memiliki urapan sebagai seorang rasul, seorang nabi, saudaraku. Tetapi dia tidak diterima di kampungnya karena mereka mengenal latar belakang Yesus. Yesus itu dari mana? Yesus itu anak orang, Yesus itu tukang kayu. Dia itu ibunya si Maria, dan adik-beradiknya dikenal oleh orang-orang kampung. Jadi mereka tidak bisa mengenal, tidak bisa mengaku Yesus sebagai rasul yang datang membawa damai sejahtera buat mereka, sebagai Tuhan yang membawa damai sejahtera buat mereka, sehingga mereka menolaknya. Saudaraku, ini sangat bahaya ketika Tuhan mengutus rasul di tengah-tengah kita, dan kita mengenal rasul itu dan latar belakangnya. Kalau kita tidak melihat dan memandang dia dengan panggilan Tuhan dalam hidupnya, saya pasti bahwa kita akan menolak dia. Kalau kita menolak dia, kita menolak ajaran yang disampaikan olehnya, malah apa yang Yesus ingin bicarakan kepada kita. Dalam Matius 6 ayat yang ketiga, ini kata orang kampungnya, ini kata orang-orang yang ada di kampungnya ketika itu. Mereka katakan, bukankah ini tukang kayu? Amin. Anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon. Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan bersama dengan kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Kenapa, saudaraku? Karena mereka rapat dengan keluarganya Yesus. Mereka tahu Yesus dahulunya adalah tukang kayu, saudaraku. Jadi saudaraku, di mana mereka semua ini mengenal Yesus, lalu ketika Yesus melakukan banyak hal, mengajar dengan luar biasa, melakukan banyak mujizat, mereka masih tidak bisa menerimanya as a prophet, sebagai nabi dan rasul, sebagai Tuhan yang melayani mereka. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, siapapun mereka, ketika kita mengenal rasul kita, ketika kita melihat secara luaran, pasti kita kecewa. Tapi saya ingin mengajak saudara, ketika Tuhan meletakkan rasul dalam kehidupan kita dalam gerejanya, jangan kita melihat secara luaran, tetapi lihat apa yang dia bisa lakukan buat tubuh Kristus. Kuasa yang dia bisa transferkan kepada kita. Pengajaran-pengajaran yang luar biasa yang dia ajarkan kepada kita, supaya kita bisa dibangun dengan pengajaran di atas dasar nabi dan rasul, saudaraku.
Ini dia, gereja bisa bertumbuh karena ada rasul dan nabi yang Tuhan letakkan di dalam rumahnya. Untuk membangunkan satu rumah rohani yang tersusun rapi, Tuhan meletakkan 5 jawatan di dalam gereja. Yang pertama adalah rasul, saudaraku. Dan yang menetapkan mereka bukan manusia, tetapi Tuhan. Tuhan yang memanggil mereka untuk melayani tubuhnya. Jadi saudaraku, kita perlu mengenali rasul kita, fokus dan menerima ajaran-ajaran yang disampaikan kepada kita sesuai apa yang firman Tuhan ingin lakukan dalam kehidupan kita, apa yang Tuhan ingin bicarakan buat gerejanya. Saudaraku yang siman dalam Tuhan, sangat penting kita mengenali rasul kita. Jangan melihat mereka dari personality luaran mereka dan jangan terpengaruh daripada latar belakang mereka. Jadi saudaraku, kita harus mengenal siapa rasul kita tanpa terganggu dengan personality luaran mereka. Dalam Markus 6 ayat 4 mengatakan, maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum, keluarganya, dan rumahnya. Saudara, kalau kita lihat, saudara, Yesus jelas mengatakan bahwa nabi tidak dihormati di kampungnya sendiri. Amin. Di mana-mana mereka dihormati, tetapi di dalam kampungnya sendiri tidak dihormati, saudaraku. Kenapa? Karena orang-orang di situ mengenal Yesus, mengenal keluarga Yesus. Saudaraku yang siman dalam Tuhan, apakah impact-nya, kesannya, jika kita menolak Yesus ataupun menolak rasul yang diutus di tengah kita? Yang pertama, Tuhan tidak dapat melakukan apa-apa di tempat itu. Tuhan tidak bisa melakukan banyak hal di tempat itu. Dalam Markus pasal 6 yang 5 hingga yang ke-6 mengatakan, ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka, lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Haleluya, itulah sebabnya Yesus berkata seorang nabi tidak dihormati di kampungnya. Saudaraku, ketika kita tidak menganggap ataupun kita tidak menghargai seorang rasul dan kita menolak pelayanan mereka, saudaraku, pasti gereja yang saudara ada hari ini tidak akan berkembang dengan pesat. Gereja yang ada saudara ada hari ini tidak lengkap pelayanannya. Kenapa, saudaraku? Karena tidak cukup kalau gereja itu memiliki seorang gembala. Tidak cukup gereja itu hanya memiliki pengajar-pengajar. Tidak cukup gereja itu hanya memiliki penginjil. Gereja perlu memiliki nabi dan rasul, urapan seorang nabi dan rasul untuk membangunkan satu rumah yang sempurna buat Tuhan. Saudaraku, oleh sebab itu kita gagal untuk menjalankan keluar apa yang menjadi keinginan Tuhan ketika kita tidak mengakui seorang rasul yang Tuhan telah utus di tengah-tengah kita. Haleluya. Oleh sebab itu, saudaraku, kalau kita ingin menerima pelayanan seorang rasul yang Tuhan telah berikan kepada kita, kita perlu menghormati mereka. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, kita tidak mau melihat kepada kelemahan mereka, kita tidak akan mau meragukan mereka dan belajar mengakui mereka adalah rasul yang Tuhan utus di tengah-tengah kita. Ini dia caranya, saudaraku. Coba bayangkan Yesus sendiri tidak dapat melakukan banyak mujizat di kampungnya karena mereka di sana menolak Yesus sebagai nabi dan sebagai rasul dalam kehidupan mereka. Hari ini, saudaraku, kita lihat gereja kita sendiri bagaimana Tuhan bekerja dengan luar biasa ketika Tuhan meletakkan rasul di tengah-tengah gereja. Ada amin, saudaraku? Yang kedua, ketika kita menolak rasul melayani kita, kita akan kehilangan upah yang telah Tuhan berikan kepada kita melalui para rasul dan nabi. Amin, saudaraku. Kita baca dulu dalam Lukas 4 yang 24. Dan katanya lagi, aku berkata padamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihormati di tempat asalnya. Jika kamu tidak menerima dia, kamu akan kehilangan upahnya. Maksudnya begini, saudara, kita baca dulu dalam Matius 10 ayat 40. Matius 10, 40 hingga 41. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia mengutus aku. Dengar baik-baik. Barang siapa menyambut seorang nabi, sebagai nabi ia akan apa? Menerima upah nabi. Barang siapa menyambut orang benar, sebagai orang benar, ia akan menerima upah benar, orang benar. Maksudnya apa, saudaraku? Ketika kita belajar menerima rasul yang diberikan kepada kita, kita akan menerima upah sebagai upah seorang rasul. Maksudnya apa, saudaraku? Maksudnya segala pelayanan-pelayanannya
yang Tuhan percayakan buat dia, kita menerima segala berkatnya. Kita menerima upahnya, kita menerima berkatnya, kita menerima mujizatnya, kita menerima urapannya dari mereka kepada kita, saudaraku. Jadi saudaraku, mari kita belajar mentaati perintah ataupun apa yang disampaikan ataupun apa yang diajarkan oleh Rasul kepada kita, belajar menerimanya supaya kita bisa meresponi dan kita bisa bertumbuh dalam kehidupan kita. Walaupun saudaraku, kadangkala apa yang mereka sampaikan, visi yang mereka sampaikan itu sepertinya tidak masuk di akal kita, tetapi ketika kita belajar mentaatinya, kita akan melihat berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan kita. Haleluya. Kenapa saudaraku? Ini yang Tuhan Yesus berikan contoh dalam perjanjian lama, di mana ada seorang nabi yang ditolak di kampung halamannya, yaitu Nabi Elia, saudaraku. Dan antara ketika zaman Nabi Elia, banyak nabi-nabi yang dibunuh. Dan ketika itu, dan mereka menolak, sehingga Nabi Elia sendiri ditolak oleh bangsanya. Amin. Dan waktu itu Nabi Elia memerintahkan bahwa hujan tidak turun selama 3,5 tahun di Israel ketika itu. Kita bacakan dulu saudaraku di dalam Lukas pasal yang keempat, yang ke-25 yang ke-26. Firman Tuhan mengatakan begini, dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang daripada mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Siprat di tanah Sidon. Saudaraku, dan kita tahu bahwa Elia merupakan nabi bangsa Israel, dan Tuhan memberikan dia kasih karunia untuk diberikan kepada bangsa Israel. Namun bangsa Israel ketika itu menolak dia, dan ramai di antara nabi-nabi yang dibunuh. Saudaraku, kalau kita lihat ceritanya di dalam perjanjian lama, saudaraku, bagaimana apa yang disampaikan oleh nabi ini tidak masuk akal, tetapi ini yang Tuhan ingin lakukan melalui nabi dan rasulnya pada zaman ini, pada hari ini di dalam perjanjian baru. Kita lihat di dalam Raja-Raja, 1 Raja-Raja 17, 9 hingga ayat yang ke-11. 1 Raja-Raja 17, 9 hingga ayat 11. Bersiaplah, pergilah ke Safrat, yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Safrat. Lalu ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ayat 11, kata perempuan itu, ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Ayat ke-12, apa kata perempuan ini? Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Amin. Saudaraku, Tuhan mau memberkati janda ini. Tetapi Tuhan menyampaikan isi hati Tuhan buat janda ini melalui nabi. Amin. Tuhan memerintahkan janda ini untuk menyediakan makanan bagi Nabi Elia. Namun janda ini tidak memiliki pengetahuan tentang Tuhan sampai Nabi Elia datang kepadanya untuk menyatakan apa yang perlu janda ini lakukan. Saudaraku, lihat bagaimana Tuhan bekerja di dalam perjanjian lama melalui nabinya untuk menyatakan apa yang perlu janda ini lakukan. Sesuatu hal yang sepertinya tidak masuk akal untuk dilakukan, untuk menyediakan minuman dan juga roti buat Nabi Elia. Dan ketika itu roti hanya tinggal sedikit, hanya untuk janda ini dan juga untuk anaknya. Ketika mereka makan, setelah makan dan minum roti, makan dan diolah roti ini, mereka makan dan lalu mati. Maksudnya apa, saudaraku? Hal-hal yang tidak mungkin bagi wanita ini untuk memberikan share ataupun memberikan roti ini kepada Nabi Elia, tapi dia belajar mentaati hal yang tidak mungkin untuk melakukan mentaati perintah Tuhan, saudaraku. Kalau kita lihat, saudaraku,
Nabi Elia bukan saja minta roti daripada wanita ini, tetapi dia mau wanita ini melayani dia dengan memberikan, membuatkan roti untuk dia dahulu. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, ini dia. Kadang-kadang Nabi memberitakan, menyatakan sesuatu yang tidak masuk akal. Dan ketika Nabi ini menyatakan hal ini, apa yang berlaku? Wanita ini mentaati apa yang dikatakan Nabi Elia. Walaupun dia tidak mengenali Nabi Elia, tapi dia mentaati sebagai seorang hamba Tuhan. Dan dia lakukan apa yang diperintahkannya. Haleluya, saudaraku. Kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-13, tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kukatakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurangan, sampai pada waktu Tuhan memberikan hujan atas muka bumi ini. Lihat saudaraku, apa yang dibicarakan oleh orang rasul atau nabi yang dibicarakan kepada kita. Sesuatu yang tidak kita dapat terima dan masuk akal. Tetapi saudaraku, oleh itu kita perlu kenal suara Tuhan yang dibicarakan kepada mereka untuk kita, supaya kita bisa mengerjakan keluar apa yang menjadi keinginan hati Tuhan melalui rasul, saudaraku. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, apa yang terjadi kepada janda saat dia mentaati apa yang dikatakan oleh Nabi Elia? Tepung itu tidak akan habis, minyak dan buli-buli itu pun tidak akan berkurangan. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, ini dia, Nabi Elia mengatakan hal yang mustahil, yang mungkin tidak dimasuk di dalam akal. Bayangkan Nabi Elia minta daripada seorang janda yang hanya memiliki roti cukup untuk dia makan hari itu juga, kemudian dia mati. Tetapi karena dia, janda ini mentaati perintah atau mengikuti apa yang Nabi ini mintakan, yang menuruti apa yang keinginan Nabi ini, saudaraku, maka dia diberkati Tuhan. Maka firman Tuhan mengatakan kalau kita menerima Nabi, kita akan menerima upah seorang Nabi. Kalau kita menerima Rasul, kita akan menerima upah Rasul, saudaraku. Kalau kita menerima orang benar, kita akan menerima upah orang benar. Haleluya. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, ketika kita belajar mentaati apa yang Rasul nyatakan kepada kita, walaupun itu hal yang mustahil, ketika kita belajar mentaati, kita akan melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kita. Saudaraku, saya ingin tanya, dalam hidupmu, adakah engkau mengenali siapa Rasulmu? Siapakah Rasulmu yang bisa menyatakan isi hati Tuhan kepadamu? Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, jangan pernah memandang rendah kepada orang yang dipanggil untuk melayani engkau sebagai Rasul. Saya tahu dan percaya bahwa kita menyadari bahwa mereka dipanggil menjadi Rasul. Mari saudaraku, kita mentaati mereka walaupun kita kenal mereka secara luaran, keluarga mereka. Tetapi Tuhan menetapkan Rasul dan Nabi, pengajar, penginjil, gembala di dalam rumahnya untuk membangunkan satu rumah rohani yang luar biasa. Saudaraku, mari kita belajar mentaati Rasul dan Nabi yang Tuhan letakkan dalam gerejanya. Amin saudaraku, ini caranya Tuhan bekerja. Tuhan berbicara di akhir zaman, Tuhan berbicara di dalam perjanjian baru saudaraku, melalui Nabi dan Rasul. Dari situlah Tuhan akan menyatakan keinginan-keinginannya, keputusan-keputusannya yang tepat buat sebuah rumah Tuhan. Haleluya. Dan kita berada di gereja Calvary. Dan kita adalah gereja rasuli. Dan kita bergerak di dalam urapan rasuli. Dan kita percaya bahwa Tuhan juga telah meletakkan 5 jawatan orang-orang yang Tuhan panggil dalam gereja ini menjadi seorang rasul, menjadi seorang nabi, pengajar, penginjil, dan juga gembala. Ketika kita belajar mentaati mereka, saudaraku, kita akan melihat bagaimana gereja ini Tuhan akan bawa dengan luar biasa. Gereja ini, jemaat Tuhan ini, dibangun di atas dasar para rasul dan nabi. Dan Yesus sebagai batu penjuru dan juga menjadi batu utama untuk menggabungkan kita semua. Sehingga kita bisa melihat bagaimana Tuhan bekerja dengan luar biasa di dalam gerejanya. Amin saudaraku, mari kita mengenal rasul kita. Sehingga kita tahu bagaimana kita bertindak keluar, bagaimana apa yang kita harus lakukan di hari-hari terakhir ini. Tuhan sedang bekerja
melalui nabi dan rasulnya pada saat ini. Mari kita menyadari saudaraku, jangan lagi kita fokus kepada hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan rumah Tuhan, tidak ada kaitan dengan apa yang Tuhan ingin kerjakan. Saudaraku, hidupmu berharga. Saudara dipanggil sesuai dengan kasih karunia Tuhan. Saudara dipanggil dan diberikan talenta. Saudara dipanggil untuk mengembangkan mina yang Tuhan telah percayakan kepadamu. Mari kita lakukan bersama-sama sesuai dengan pelayanan-pelayanan nabi dan rasul dalam gerejanya, sehingga kita menjadi gereja rasuli yang bisa membawa impact yang besar buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Saudaraku, kita adalah orang-orang yang luar biasa. Mari kita kenali dan memandang kepada rasul yang Tuhan telah letakkan dalam kehidupan kita dalam gerejanya. Amin saudaraku. Saya berharap firman Tuhan ini bisa mendorong kita, bisa membangkitkan semangat kita untuk terus bekerja sama, sehingga kita bisa menjalankan keluar apa yang menjadi tanggung jawab kita di dalam rumah Tuhan. Haleluya, mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami sangat bersyukur Tuhan pada pagi hari ini. Engkau mengajarkan kami Tuhan bahwa kami harus mengenali siapa rasul kami dalam rumah-Mu Tuhan. Karena Engkau telah menetapkan, karena Engkau yang memilih Tuhan, rasul, nabi, dan jawatan-jawatan lain dalam gereja. Engkau urapi mereka Tuhan untuk pekerjaan membangunkan rumah Tuhan. Oleh Tuhan, kami sebagai jemaat-Mu Tuhan dalam rumah ini, dalam gereja ini Tuhan, kami mau mengenali siapa rasul kami. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Engkau telah meletakkan rasul, pemimpin, gembala dalam rumah-Mu Tuhan untuk membangunkan satu rumah rohani. Tuhan, kami percaya Tuhan, rasul yang Kau telah letakkan dalam rumah-Mu adalah Tuhan Yesus, rasul yang akan membawa isi hati Tuhan buat kami, untuk kami kerjakan keluar walaupun ya hal yang mustahil, tapi ketika kami belajar mentaatinya, kami akan melihat hal-hal yang luar biasa berlaku dalam kehidupan kami, berlaku dalam gereja Tuhan, di dalam gereja-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan kehidupan kami. Berkati setiap jemaat-Mu Tuhan, biarlah kami benar-benar Tuhan berfungsi Tuhan sebagai orang-orang yang Kau telah panggil dengan kasih karunia yang Tuhan telah diberikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Berkati setiap kami, berkati setiap jemaat-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin.